Hari Jadi Pamekasan ke-495 diwarnai demo PKL Food Colony. Sebuah kota yang terletak di Pulau Madura, merayakan Hari Jadi yang ke-495 dengan penuh semangat dan harapan. Namun, perayaan kali ini diwarnai oleh aksi demonstrasi oleh para pedagang kaki lima, PKL. Dari Food Colony. Aksi ini bukan hanya sekadar unjuk rasa, melainkan menunjukkan suara hati mereka tentang keberadaan dan nasib usaha mereka yang dipertaruhkan di tengah dinamika kebijakan pemerintah daerah. Demonstrasi tersebut mengingatkan kita akan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam hal kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Food Colony, yang menjadi identitas bagi para pedagang kaki lima di Pamekasan, merupakan kawasan yang menyediakan berbagai kuliner khas dengan harga terjangkau. Tempat ini tidak hanya menjadi pusat ekonomi bagi para PKL, namun juga menjadi daya tarik bagi pengunjung dan warga lokal. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan mereka mengalami berbagai tantangan, mulai dari kebijakan penertiban hingga kurangnya fasilitas yang memadai. Dalam aksi demonstrasi yang digelar, para PKL menyerukan perhatian dari pihak pemerintah, khususnya Bupati Pamekasan, untuk memberikan solusi yang berkelanjutan. Bagi mereka, tuntutan PKL Food Colony ada 3 kepada Bupati Pamekasan, diantaranya 1. Food Colony dibongkar dan diatur ulang. 2. Sambil menunggu Food Colony selesai, meminta area Lancor difungsikan kembali. Untuk PKL 3, jika area Lancor tidak bisa maka PKL akan berjualan di depan pendopo Bupati. Itu tuntutan yang diajukan kepada Bupati melalui korlap aksi demo yang biasa dipanggil Mas Faisal. Meskipun aksi demo sempat terjadi saling dorong-mendorong antara pendemo dengan pihak Pemda, akhirnya kondusif kembali dan aksi dilanjutkan dengan duduk bareng antara Bupati dan Wabub, juga para pendemo. Dan melakukan diskusi, kehadiran Bupati Pamekasan dalam aksi demo PKL menjadi momentum untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama dari kalangan PKL. Para pengunjuk rasa menuntut perlunya tempat yang layak bagi mereka untuk berjualan, serta regulasi yang tidak hanya menekan, tetapi juga mendukung kelangsungan usaha mereka. Dalam konteks ini, aparatur pemerintah harus mampu melihat potensi positif yang ada di balik fenomena PKL, di mana mereka berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menjadi bagian dari budaya kuliner daerah dalam perayaan yang ke-495, harapan akan transformasi yang lebih baik bagi nasib PKL Food Colony menjadi sorotan utama. Dialog konstruktif antara PKL dan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan. Pemerintah perlu menggali ide-ide kreatif dari para pedagang agar proses penataan kawasan PKL dapat dilakukan tanpa menghilangkan identitas dan keberadaan mereka. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan para PKL, agar mereka dapat berdaya saing dalam dunia usaha yang semakin ketat. Hamparan aspirasi dari para pedagang perlu disikapi dengan bijak oleh pemerintah, mengajak partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang will affect their livelihood menjadi langkah positif yang harus diambil. Dengan demikian, perayaan Hari Jadi Pamekasan tidak hanya sekadar seremonial, tetapi juga membawa makna yang lebih dalam tentang kesetaraan, keadilan, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Perayaan Hari Jadi Pamekasan yang ke-495 hendaknya menjadi momentum untuk menciptakan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya para PKL dari Food Colony. Nasib mereka ada di tangan Bupati, dan harapan akan pertumbuhan
yang berkelanjutan serta kebijakan yang berpihak kepada rakyat harus diwujudkan. Dengan demikian, Pamekasan tidak hanya akan menjadi kota yang bersejarah, tetapi juga kota yang berkeadilan dan berbudaya. Yang berkelanjutan serta kebijakan yang berpihak kepada rakyat harus diwujudkan. Dengan demikian, Pamekasan tidak hanya akan menjadi kota yang bersejarah, tetapi juga kota yang berkeadilan dan berbudaya. Ulum Gerak Nusantara Media melaporkan.